Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali lagi dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun hari ini beberapa hari ini hujan, insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Rekan-rekan mahasiswa yang sangat saya hormati, pada malam hari ini kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Ya, orang yang dalam perjalanan jauh. Ya, malam hari ini kita akan berbicara tentang sumber historis pendidikan Pancasila. Jadi kalau kita berbicara tentang historis atau ya pendekatan sejarah, bahwa Pancasila ini sebenarnya memang diambil dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa orang-orang yang belajar tentang sejarah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang belajar tentang sejarah pasti hidupnya akan arif gitu. Jadi orang-orang yang selalu melihat ke belakang ya, itu sering menjadikan pelajaran sejarah itu sendiri. Meskipun sejarah itu ada yang masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi yang kita lihat di sini adalah sejarah masa lampau ya, yang kita pahami. Bahwa sejarah masa lampau itu akan membentuk pola perilaku kita di masa kini dan akan menjadi nasib kita di masa yang akan datang. Makanya kita harus belajar juga sejarah gitu. Karena negara kita ini merdeka bukan hal yang gratis. Negara kita ini merdeka karena banyaknya korban jiwa yang dimana mereka merelakan demi kemerdekaan Indonesia. Dan puluhan bahkan ratusan tahun kita dijajah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dijajah oleh negara-negara seperti Belanda, Jepang, yang dimana menyisakan banyak kelabu, banyak sejarah kelam gitu ya. Ada yang meninggal dalam kondisi muda, ada yang meninggal dalam kondisi hamil, ada yang meninggal dalam kondisi kelaparan karena disiksa. Jadi tidak sembarang negara kita ini merdeka. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Soekarno, bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jangan pernah meninggalkan sejarah kita. Karena orang yang melihat, menengok sejarah kita ini, pasti mereka akan merenungkan bahwa betapa sulitnya kita mendapatkan kemerdekaan. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Butuh proses yang lama dan pengorbanan yang banyak. Bukan hanya nyawa, harta, semuanya kita korbankan. Semuanya para pendiri negara ini korbankan demi kejayaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentu kita yang generasi muda yang sekarang, adik-adik mahasiswa, harus memahami bagaimana kesulitan, betapa sulitnya para pejuang kita mendapatkan kemerdekaan. Dengan kita menghayati hal seperti itu akan menjadikan kita semakin sadar bahwa ternyata kita mengisi kemerdekaan ini jangan kita sembarangan, jangan kita terlalu banyak berleha-leha.
Karena boleh jadi kita akan dijajah juga gitu. Mungkin kita tidak dijajah secara fisik, tapi boleh jadi kita dijajah secara pikiran, ekonomi, budaya kita akan dijajah. Dia saja kondisi sekarang. Kadang-kala kita lebih suka produk-produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Itu kan bentuk penjajahan juga sebenarnya. Penjajahan di mana negara kita ini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari kejayaan kita gitu, kejayaan di masa yang akan datang. Kita lebih suka pada produk-produk luar negeri yang di mana itu hanya menguntungkan pada orang-orang di luar negeri, pada negara-negara lain. Sementara negara kita dalam kondisi miskin, dalam kondisi yang seharusnya warga negaranya berkontribusi untuk membangun negara. Banyak hal dalam segi ekonomi misalnya, negara Indonesia semakin hari semakin banyak utangnya gitu. Tentu ini secara halus akan menimbulkan penjajahan secara halus. Ya. Karena orang-orang yang atau negara atau organisasi yang punya utang itu pasti akan dikendalikan oleh pihak yang mengutangi. Dan ya betul, ya dia katakan iya karena mungkin dia sudah pernah mendengarkan berita atau kabar-kabar tentang hal itu ya. Oleh karena itu negara kita harusnya jangan dibebani oleh utang luar negeri atau jangan membuat semacam statement yang disengaja untuk menjadikan negara kita ini semakin banyak utangnya gitu. Negara Indonesia ini apa sih yang kurang? Apa yang kurang di negara Indonesia ini? Ya, di daratnya juga banyak sumber daya alam, banyak sekali sumber daya alam. Di hutan, di sungai, banyak. Di laut juga lebih-lebih banyak. Ada ikan, ada rumput laut, macam-macam. Belum lagi di dalam tanah, ada berbagai macam tambang yang ada di dalam. Belum lagi udara, gitu. Udara yang segar dan sebagainya. Tidak ada yang kurang dari Indonesia ini, tidak ada yang kurang dari nikmat Tuhan yang diberikan kepada negara Indonesia. Tapi kadang-kala kita sebagai warga negara kurang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Negara Jepang itu negara maju, tetapi sumber daya alamnya belum melimpah seperti Indonesia. Indonesia ini luar biasa, sumber daya alamnya itu melimpah, sangat melimpah sekali. Kita lempar saja tongkat itu jadi pohon. Saking suburnya tanah itu sendiri. Karena kita berada di daerah khatulistiwa, di mana tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Itu luar biasa. Kalau kita pergi di negara-negara Eropa sana, kalau sudah musim dingin, musim salju, di bawah 0 derajat kadang-kala itu. Mati orang. Iya. Makanya kalau sudah musim dingin, kebanyakan orang-orang Eropa mereka aktivitasnya dalam rumah, dalam gedung gitu. Kalau aktivitas di luar dapat badai salju, ini bisa meninggal. Maka bersyukur kita ini tidak ada salju kecuali di bagian Irian, di puncak Jaya Wijaya gitu, di puncak gunung tertinggi di Indonesia. Dan itu ya itu pun hanya di puncak saja ya. Tetapi kalau di daerah-daerah di Indonesia, sekitar Indonesia, saya kira akan kita rasakan betapa nikmatnya kita hidup di Indonesia. Nikmat sekali. Dan orang-orang yang mempunyai pengalaman melakukan perjalanan ke luar negeri, ya, orang-orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, mereka itu rindu sekali dengan kampung halamannya.
mau ingin pulang ke Indonesia? Ya karena makanan-makanan di luar negeri itu ya salah satunya ya adalah makanan yang dimana dibuat dengan lidah orang-orang luar gitu. Kalau pergi di Eropa, mereka akan buat makanan yang dimana lidahnya orang Eropa itu bisa diterima, tapi lidahnya orang Indonesia belum tentu terima. Belum tentu. Anda pergi di India, ya lidahnya orang India terima, tapi lidahnya orang Indonesia belum terima. Pergi di Amerika, ya memang negara maju, tapi belum tentu makanannya juga Anda terima gitu. Pasti Anda akan rindu dengan kaswami, dengan paruasa pada waktu harwa dan sebagainya. Akan rindu dengan hal-hal seperti itu. Makanya itu pentingnya kita cinta dengan tanah air kita. Kita cinta dengan negara kita. Karena suatu penduduk tanpa negara itu luar biasa. Ia akan menderita. Dia saja seperti Palestina, saudara kita di Palestina. Mereka punya negara yang dimana negaranya itu dijajah oleh negara Israel. Hampir setiap hari mereka sangat khawatir dengan tetangganya, dirinya sendiri, anak cucunya. Karena ada satu syekh itu datang di daerah kita di Kota Bawau bercerita, kita tidak tahu hari ini kita berpuasa, kita sahur, sebentar sore mau menjelang buka puasa, belum tentu kita bersama-sama buka puasa. Betapa susahnya hidup di negara Palestina. Tapi itulah satu cobaan bagi negara itu sendiri. Dan di Indonesia beda lagi cobaannya. Di Indonesia cobaannya itu ya korupsi salah satunya. Banyaknya fitnah hoax, ya, karena semakin bertebaran media-media sosial, banyaknya tingkat pendidikan yang rendah, gitu. Sehingga mudah diprovokasi dengan berbagai macam isu dan lain sebagainya. Ini adalah ujian bagi kita gitu. Terlepas dari segala macam kelemahan di negara kita patut bangga hidup di negara Indonesia. Karena kalau bukan penduduk negara Indonesia yang bangga, siapa lagi yang mau bangga? Kan tidak mungkin orang luar negeri bangga ya. Ya hanya bangga mungkin karena melihat masyarakatnya ramah, masyarakatnya sopan, masyarakatnya bisa berbaur dengan orang luar negeri, sehingga mereka datang di Indonesia nyaman. Orang Australia datang di Bali nyaman karena orang Bali ramah-ramah. Kan begitu. Tetapi kalau penduduknya tidak ramah, seindah apapun alamnya itu, mereka tidak akan datang di Indonesia. Betul atau tidak? Gitulah. Maka kita perlu syukuri negara kita ini dengan beragam suku, bangsa, dan lain sebagainya. Karena dalam sebuah perbedaan itu ada rahmat, ada cinta yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, untuk kita saling mengenal satu sama lain, untuk kita saling membantu. Karena setiap manusia pasti punya perbedaan satu sama lain. Laki-laki membantu perempuan, yang adik dibantu oleh yang kakak gitu. Kristen dan Islam harus saling membantu dalam kehidupan, menciptakan kehidupan yang sejahtera, tertib dan aman. Tapi kalau sesama agama saling bermusuhan, apa yang terjadi? Konflik kan? Konflik. Kalau sudah konflik apa lagi yang terjadi? Banyak korban, baik itu korban jiwa maupun korban harta. Kalau sudah jadi konflik kemudian perang berkepanjangan, ini loh. Maka kita akan mengalami krisis. Ya, krisis moneter, krisis kepemimpinan dan lain-lain sebagainya. Maka bisa jadi negara kita hancur. Oleh karena itu ingat teman-teman, jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu apapun yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Ingat, kalau teman-teman
mudah terprovokasi oleh berita, informasi, ataupun fitnah-fitnah yang dibuat oleh orang-orang tertentu, kemudian kita melakukan balasan dengan mencaci maki, dengan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk kita ucapkan, maka itu akan menimbulkan potensi konflik yang besar. Saya ambil contoh teman-teman, pada waktu pilkada, pilkades atau pilcaleg, itu banyak itu korban-korban politik. Hanya karena terlalu suka dengan calon itu, sehingga apa yang terjadi? Ya pokoknya main fitnah sana sini, main fitnah kanan kiri, atas bawah main fitnah. Hanya untuk si jagoannya ini menang. Ini fakta. Betul ya? Kadangkala sudah berdebat di media sosial, kadangkala sudah mengancam satu sama lain. Jangankan orang lain, di dalam rumah pun itu bisa pecah kongsi gitu. Antara istri dan suami bisa ranjang hanya karena beda politik, beda pilihan. Antara tetangga bisa saling ogah-ogahan hanya karena beda pilihan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dewasa dalam berpolitik. Dan kalau kita tidak dewasa dalam berpolitik, bisa jadi akan memicu terjadinya konflik kepentingan, konflik of interest. Maka awalnya kita konflik pendapat, konflik urat saraf, ternyata berubah menjadi konflik fisik. Gitu. Maka itu yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu kembali lagi bahwa kenali sejarah kita, kenali sejarah terbentuknya negara kita dengan segala macam upaya para pendiri bangsa ini, mereka bisa menjadikan negara kita merdeka. Makanya jangan lagi membuat satu kekacauan bagi generasi-generasi muda yang sekarang, dan jangan termakan dengan hoax gitu. Ya tentu pernyataan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah merupakan pernyataan yang dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang penting bagi kehidupan manusia dan membentuk kebijaksanaan bagi masa depan kita sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh filsuf Yunani kuno yang namanya adalah Cicero, yang lahir pada tahun 106 sebelum Masehi dan meninggal 43 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa historia vitae magistra, yang bermakna bahwa sejarah memberikan kearifan. Sejarah memberikan kearifan itu bisa dimaknai bahwa sejarah itu adalah guru kehidupan. Kita bisa ada sekarang karena kita punya sejarah masa lampau. Betul tidak? Maka bijaksanalah dengan kehidupan ini, ya. Kita bisa kuliah di sini karena kita pernah di SMA. Kita pernah di SMA karena pernah juga di SMP sebelumnya. Ya, sebelum ke SMP pernah juga kita di SD dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan deretan atau urutan-urutan sejarah masa lalu, sehingga kita berada di masa kini. Ada yang mengatakan bahwa masa lalu biarkanlah menjadi kenangan, karena itu adalah masa lampau. Masa depan biarkanlah menjadi cita-cita, karena itu belum tentu kita hidup di masa yang akan datang. Masa kini adalah kehidupan kita. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum tentu kita hidup. Yang muda juga tidak memberikan jaminan, yang tua juga tidak memberikan jaminan. Betul tidak? Itu. Yang muda mati, yang tua mati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Semuanya mati. Yang hidup pasti mati. Gitu. Maka belajarlah pada sejarah, karena sejarah itu adalah guru kehidupan kita. Kemudian selanjutnya bahwa implikasi pengayaan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini melalui pendekatan histori adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh gitu, guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Jadi sangat penting seperti yang saya katakan tadi ya.
Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah. Berbagai peristiwa sejarah itu dari sejarah sebelum penjajahan, ya, pada saat penjajahan dan setelah pasca penjajahan. Itu harus kita pelajari. Masa sebelum penjajahan, di mana kita hidup dengan rukun, ya, hidup di masa kesultanan, hidup di masa kerajaan. Kata kita ini bukan kita yang sekarang, dalam artian bahwa nenek moyang kita gitu, ya. Kemudian kita masuk di masa penjajahan, di mana kurang lebih sekitar 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, berapa generasi, ya. Belanda ini menjajah Indonesia luar biasa, lama sekali, anak cucu kita. Dan hidup di bawah penjajahan itu tidak ada bagusnya, tidak ada bagusnya. Sekarang kita hidup di masa kemerdekaan, banyak mengeluh lagi, gitu. Sehingga orang tua dia bilang lebih enak hidup di masa saya. Masa saya itu tidak ada penyakit, tidak ada keluhan, gitu. Dia bilang gitu. Kita dulu itu ya kita pergi kemana-mana, ya palingan sakit itu sakit hanya demam biasa saja. Sekarang banyak penyakit, jantung, stroke, rematik, apa segala macam. Masih muda sudah jantungan, masih muda sudah stroke. Iya. Banyak bunuh diri hanya karena putus cinta dan sebagainya. Ya, itu fakta-fakta yang terjadi kan. Orang tua dulu itu luar biasa, ya. Untuk datang dari Bau-Bau menuju ke Wakatobi itu berhari-hari, bisa sampai 2-3 hari mungkin untuk sampai ke sana, bahkan lebih dari itu. Karena kenapa mereka pakai perahu? Tergantung kekuatan angin yang bisa melempar, bisa mendorong perahu itu sendiri. Itu kalau sudah datang angin pasti datang ombak. Jadi waktu teduh mereka tidak cepat jalannya. Mereka meminta ada angin, tapi tiba ada angin, ombak menghantam mereka. Jadi maju kena, mundur kena, diampung kena gitu. Ya, mau ingin cepat kena ombak. Tidak ingin cepat, ya lambatnya minta ampun. Kalau sekarang sudah pakai mesin, tinggal on off saja mesinnya. Ya kurang lebih sekitar kalau superjet itu bisa sampai berapa jam? 12 jam dapat? Atau 10 jam? Ya kurang lebih lah, saya kurang tahu, saya belum pernah ke sana. Ya, tapi kalau kita pergi ke Siompu dari Bau-Bau ke Siompu pakai superjet itu tidak sampai 2 jam, kurang lebih sekitar 1 atau setengah jam saja mungkin. Tapi dulu orang pergi ke Pulau Siompu dari Bau-Bau atau dari Pulau Siompu ke Bau-Bau itu mereka pakai perahu, pakai sampan kadang-kala. Sampan ini dalam bahasa Olionya koli-koli namanya. Ya. Itu berhari-hari gitu. Mereka pakai sampan itu. Luar biasa. Sekarang kita sudah punya kapal cepat, ya. Dan kita harus banyak bersyukur hidup di zaman sekarang. Dulu itu anak kuliah, kalau kuliah di Kendari, kuliah di Makassar, mereka tunggu itu namanya kiriman itu. Kiriman makanan, kiriman uang. Itu berhari-hari, berbulan-bulan bahkan mereka menunggu kiriman itu. Hanya karena ya orang tuanya kadang-kala miskin. Ya, itu pun kalau mau mengirim harus tunggu ada kapal atau tidak. Sekarang tinggal kita transfer ke bank. Hidup di zaman yang serba canggih dan serba cepat sekarang. Tapi masih banyak juga orang yang mengeluh.
namanya tidak syukur nikmat. Padahal kalau kalian hidup, kalau kita yang ada di sekarang ini, kita hidup di masa lalu, wah, kalau ada lorong waktu yang bisa mengantarkan kita yang ada di zaman sekarang, kalau ada, kemudian kita kembali ke masa lalu, oh betapa susahnya minta ampun. Betul lah, saya dulu pernah KKN di daerah Kapuntori, di Desa Wakuli, di daerah Puncak, ya, di gunung. Saya tidak tahu sekarang apakah sudah masuk sinyal atau belum. Tapi di masa tahun 2007, pada masa saya waktu itu KKN, ya, itu belum ada sinyal. Sampai sekarang belum ya. Sinyal tidak masuk, listrik tidak masuk, dinginnya minta ampun, dingin minta ampun. Kemudian rumah masih jarang-jarang. Jadi saya ada di sana, seakan-akan saya berada di satu daerah yang bukan daerah Buton. Seakan-akan berada di satu tempat yang ya gitu. Karena ya apa ya, berada di dunia lain lagi. Dulu saya rasakan seperti itu. Jadi kurang lebih sekitar 1 minggu lebih saya belum bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Kurang lebih sekitar 1 minggu itu saya belum bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Dinginnya minta ampun. Karena kalau kita di bawah-bawah ini, kalau kita mandi ya mandi pagi boleh, mandi siang boleh, mandi sore boleh. Tapi di sana tidak kenal waktu. Oh pagi itu dinginnya minta ampun. Siangnya kita tunggu masih dingin juga. Sore juga seperti itu. Jadi kalau Anda mau cari panas, itu nanti tunggu 2 atau 3 hari baru panas. Karena di sana hujan lokal. Jadi mengingatkan kita di masa yang lalu gitu, di masa dulu. Betapa susahnya orang tua kita, betapa susahnya nenek moyang kita dalam menjaga merawat negara kita ini sendiri, daerah kita sendiri, dalam membangun daerah kita sendiri, sampai kita menikmati hidup di zaman sekarang yang serba canggih, yang serba cepat, yang serba instan. Kemudian kita banyak mengeluh dengan hal itu. Maka Tuhan dia bilang bahwa kalian ini kufur nikmat. Sudah diberikan berbagai macam fasilitas, berbagai macam layanan, kalian sendiri tidak pernah bersyukur. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Ya. Sejarah nasional, sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan dapat memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing, gitu ya. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan pendidikan Pancasila ini, atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan mengenai isu-isu nasional, ya. Saya senang kalau misalnya ada isu-isu nasional yang perlu kita diskusikan daripada kita hanya sekedar mendengarkan ceramah saya. Lebih baik kita berdiskusi. Ada tidak yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Yang di belakang ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya. Masa tidak ada pertanyaan? Tidak ada masalah? Atau kalian malas dengan mencari masalah? Pak, iya, saya malas, Pak. Bagaimana kita mau cari masalah, saya sendiri lagi bermasalah juga. Ya, tapi kan kita sebagai warga negara harus critical thinking namanya. Critical thinking itu harus kita berpikir kritis.
Kalau mahasiswa tidak mempunyai daya kritis yang tajam, saya ragu kemampuan intelektual kita itu tidak bagus, teman-teman. Saya pada waktu mahasiswa itu setiap kali pertemuan pasti saya bertanya, pasti. Karena itu untuk menguji mentalitas saya, menguji daya kritis saya, menguji daya analisis saya, dan menguji dosen itu sendiri kadang-kadang. Iya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya juga rugi gitu. Saya lebih terkesan dan cukup mengingat pada saat saya berdiskusi dengan dosen ketimbang menerima materinya. Ya. Jadi jangan hanya sekedar datang duduk diam gitu, ya, dengarkan ceramah, boleh lah ya, boleh lah. Tapi kan harus ada diskusi juga supaya hidup suasana. Pak, bagaimana kalau kita buat kelompok diskusi, Pak? Gitu. Boleh kita buat kelompok, tapi tugasnya itu selesaikan dulu. Ya. Bagus kalau kita melakukan kajian-kajian seperti itu. Ya. Karena kalau di negara kita ini tidak bisa, anak mudanya tidak bisa menalar dengan baik, saya khawatir di masa yang akan datang. Ya, di masa yang akan datang mungkin ya 10 tahun yang akan datang mungkin generasinya kami itu yang akan menjadi kepala-kepala daerah. Nah, 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang mungkin generasinya kalian lagi itu yang akan menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPR, menjadi pemimpin-pemimpin daerah, bahkan pemimpin negara. Generasinya kalian. Jadi mulai dari sekarang kalian sudah persiapkan diri untuk menjadi calon pemimpin bangsa ini. Jangan tiba masa gitu, tiba akal. Nanti datang hujan baru pikir mana jas hujan. Karena tidak ada jas hujan, akhirnya tidak datang di kuliah. Kayaknya pikir dari sekarang, persiapkan sebelum datang masanya. Selanjutnya sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Ya, sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Ya. Sosio itu adalah ya manusia yang berkumpul satu wilayah. Logis itu berasal dari kata logos, ilmu. Jadi sosiologis itu adalah ilmu yang pelajari tentang kehidupan masyarakat dan interaksinya serta gejala-gejala di dalam masyarakat di sini. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultur yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Jadi di negara kita ini kita bersyukur kita berada dalam kebinekaan. Ya, ada agama Islam, ada agama Kristiani, ada Konghucu, ada Buddha, Hindu, ada Protestan, Kristen Protestan. Saya banyak teman-teman saya kadangkala mahasiswa juga saya itu Kristiani. Ya. Secara sosiologis mereka punya punya budaya mereka, punya tata krama yang mereka dapatkan dari Alkitabnya mereka, dari nilai-nilai adat mereka di daerahnya pastinya. Dan pada saat kita bersama dengan mereka, awalnya kita agak menjaga jarak. Awalnya kita menjaga jarak, tapi lama kelamaan kita semakin akrab. Hanya saja
kita perlu menjaga akidah kita sebagai umat Islam. Jangan hanya karena pertemanan sehingga akidahnya kita rontok hanya karena pertemanan. Nah, ini masalah, ya. Silakan kita bergaul dengan non muslim, tetapi akidah kita harus tetap. Kalau sudah waktunya sholat, ya. Ya, jangan waktunya sholat pergi di gereja. Itu hanya karena pertemanan. Tidak bisa itu. Kalau dia mau pergi di gereja, di Kiara, di apa namanya, kelenteng ya namanya, kelenteng itu, atau di candi. Nah, silakan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing kan, gitu. Apa-apa, lakum dinukum waliyadin. Kita juga seperti itu. Gitu. Oleh karena itu Pancasila ini ada untuk merekatkan berbagai perbedaan itu. Makanya ada pihak-pihak yang mau ingin merubah Pancasila hanya karena ya kita harus rubah Pancasila karena Pancasila tidak sesuai dengan kondisi zaman. Pancasila ini tidak lagi bisa menjawab tantangan zaman. Siapa bilang? Pancasila yang kita yakini, yang kita jadikan sebagai dasar negara ini masih sangat sesuai dengan permasalahan bangsa kita. Hanya masalahnya adalah para pelaksana, para aktor yang menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara atau sebagai pejabat publik. Ini masalah. Sambil contoh ya, tidak perlu Pancasila. Pancasila itu dibuat oleh manusia. Alkitab saja, kitab suci, Al-Quran saja, yang nyata-nyata ini adalah sempurna, tetapi banyak umatnya juga yang berdosa, tidak menjalankan perintah dari Tuhannya sendiri. Betul atau tidak? Banyak. Kita disuruh sholat, nanti 1 minggu 1 kali sholat, hari Jumat saja. Ya. Itu pun pergi Jumat juga terlambat juga, nanti selesai khutbah baru datang. Nah itu siapa itu orangnya? Ya sholat lah ya. Sebagai bangsa Indonesia, kenapa saya katakan sholat? Karena di dalam Pancasila itu sudah jelas mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita menjadi warga negara Indonesia yang baik dan taat, harusnya kita punya agama yang baik. Harusnya kita mempercayai adanya Tuhan. Itu yang saya yakini, dan kita harus yakini bahwa sila pertama dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kita bisa maknai bahwa kita sebagai warga negara harus mempunyai agama dan taat dengan agama kita. Kalau kita tidak taat dengan agama kita, hilang 1 poin. Berarti hanya 4 sila. Belum tentu juga 4 sila itu dijalankan. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya tidak terlalu yakin kalau orang-orang yang tidak taat dengan agamanya, saya tidak terlalu yakin dia adalah orang yang adil dan beradab. Saya tidak terlalu yakin. Tuhannya saja dia lecehkan, lebih-lebih umat yang lain. Tuhannya saja dia tidak ikuti perintahnya, lebih-lebih orang tuanya. Kan begitu. Makanya akidah yang pertama, dasar yang pertama adalah meletakkan agama kita dengan baik. Jangan kita menjadi Islam KTP. Islam itu hanya di KTP saja. Ingat ya, harus begitu. Memang di negara kita ini orang bilang bukan negara Islam secara totaliter, secara total.
Tetapi kita ini negara yang di dalamnya itu memberikan kebebasan kepada orang-orang yang beragama untuk beribadah. Jadi di negara Indonesia ini Pancasila hanya dijadikan sebagai dasar untuk mengatur warga negaranya agar mereka menjalankan kegiatannya, menjalankan rutinitasnya. Salah satunya adalah menjalankan ibadah agamanya yang dimana tidak saling mencederai satu sama lain. Bukan Pancasila itu untuk menggantikan agama, tidak. Pancasila itu hanya kita jadikan sebagai dasar kita bernegara. Agama itu ya di atas pastinya. Di atas segala-galanya agama. Tetapi jangan kita mempertentangkan antara agama dan Pancasila, ini masalah. Ada orang-orang mempertentangkan, oh kalau kita bicara Pancasila jangan singgung-singgung agama. Wah, ini masalah. Berarti dia tidak paham bahwa di sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat engkau mengabaikan nilai-nilai agamamu, maka disitulah engkau sedang menghilangkan satu poin atau satu sila dalam Pancasila itu sendiri. Tetapi kita dalam politik itu jangan hubung-hubungkan dengan agama. Ini juga masalah lagi. Banyak orang yang bilang kalau kita berpolitik jangan bawa-bawa nama agama dong. Seharusnya kalian bawa nama agama, tetapi jangan karena atas nama agama itu sehingga menimbulkan kebencian. Ini jadi salah tafsir. Bawa nama agama untuk membawa kedamaian. Bawa nama agama untuk menghindari kecurangan dalam politik. Bawa nama agama agar kalian memilih pemimpin berdasarkan apa yang kalian yakini dalam agama kalian sendiri. Jangan bawa nama agama hanya untuk konflik. Jangan bawa nama agama hanya untuk menyebarkan fitnah. Ini adalah kegiatan yang salah, aktivitas yang salah. Silakan bawa nama agama. Oh, kalau kita orang Islam pilih orang Islam boleh. Orang Kristen pilih orang Kristen boleh. Tidak ada yang larang. Yang dilarang itu kalau orang Islam menghina orang Kristen, menghina orang Buddha, menghina orang Hindu. Yang dilarang itu orang Hindu menghina orang Islam. Itu yang dilarang. Tapi kalau kalian memilih berdasarkan keyakinan kalian sendiri, silakan. Itu adalah kebebasan kalian sebagai warga negara. Setiap warga negara berhak untuk dipilih, memilih dan dipilih. Gitu ya. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seorang saja, melainkan hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses-proses filosofis para pendiri bangsa. Soekarno pernah ditanya bahwa sebenarnya Pancasila itu diambil dari mana? Dia katakan Soekarno bahwa Pancasila ini tidak diambil dari barat, tidak diambil dari timur. Soekarno katakan Pancasila ini diambil dari warisan nenek moyang kita, diambil dari bumi pertiwi Indonesia, digali oleh para pendiri bangsa. Bagaimana cara menggalinya? Tinggal dilihat adat istiadat, tradisi yang ada di masyarakat Nusantara ini. Di masyarakat Nusantara ini meskipun berbeda-beda agama, tetapi mereka masih meyakini adanya ketuhanan itu. Ya. Hah? Ada masalah? Siapa?
Ya, jadi Pancasila itu diambil dari Bumi Pertiwi Indonesia, tidak diambil dari komunis, tidak diambil dari kapitalis, tapi diambil dari Bumi Pertiwi, nilai-nilai yang ada di Nusantara kita. Dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda agama, tapi kita mempercayai adanya Tuhan. Bahkan sampai ke pedalaman pun, penduduk-penduduk pedalaman mereka mempercayai adanya Tuhan. Makanya ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sila yang pertama. Soekarno dalam satu sidang di PBB pada waktu itu dia katakan, dia memperkenalkan tentang namanya Pancasila itu sendiri. Dan orang-orang Barat, ya orang-orang di Eropa sana itu kagum dengan namanya Pancasila. Betul lah. Pada saat Soekarno memperkenalkan namanya Pancasila itu sendiri, dia katakan bahwa di negara kami ini menganut namanya dasar negara namanya Pancasila. Pancasila itu artinya panca adalah 5, sila itu adalah dasar. 5 dasar dalam bernegara. Dia sebutkan Soekarno, yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Orang Barat mendengarkan percaya kepada Tuhan itu tersentuh hatinya. Karena di negara mereka agama itu tidak dijadikan sebagai dasar dalam bernegara. Agama itu hanya kebutuhan pribadi masing-masing, kebutuhan individu masing-masing. Sehingga mereka kaget, Indonesia ini menjadikan Tuhan itu sebagai salah satu dasar negara. Yang kedua adalah kemanusiaan, humanity. Setelah ketuhanan baru menempatkan namanya kemanusiaan. Kita ini orang Amerika tahun 1948 sudah mendeklarasikan tentang Declaration of Human Rights, tentang deklarasi hak asasi manusia. Indonesia itu sudah memperkenalkan namanya hak asasi manusia itu dari zaman kerajaan dulu. Bagaimana hidup berdampingan. Makanya nilai kemanusiaan itu menjadi satu nyawa yang bersamaan dengan orang-orang Barat, karena orang Barat itu mengagungkan namanya kemanusiaan itu sendiri. Tetapi kadangkala mengabaikan nilai ketuhanan. Sedangkan di Indonesia menempatkan Tuhan itu sebagai posisi yang pertama, yang kedua adalah kemanusiaan pada posisi yang kedua. Kemudian sila yang ketiga oleh Soekarno adalah nasionalisme, rasa persatuan Indonesia. Itu adalah nasionalisme. Kalau kita mau cinta dengan tanah air, maka itu adalah tanda bahwa kita adalah nasionalisme. Makanya para ulama Nusantara mengatakan bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Karena orang yang tidak cinta dengan tanah airnya pasti mudah sekali terprovokasi, kemudian menimbulkan perang antar saudara. Mereka tidak lagi cinta dengan tanah airnya. Padahal dalam agama Muhammad pun senang dengan Mekah, tempat kelahirannya. Senang, meskipun diusir oleh kaum jahiliyah. Itu adalah naluri dari manusia itu sendiri. Setelah menyebutkan kata ketuhanan, Tuhan, kemudian kemanusiaan, kemudian nasionalisme, kemudian yang keempat adalah demokrasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Itu adalah prinsip dalam demokrasi. Karena demokrasi itu menghendaki adanya musyawarah mufakat. Orang Barat, luar biasa ini. Pancasila yang diagungkan oleh Indonesia ini sangat menghipnotis kami. Kemudian yang kelima adalah tentang keadilan sosial. Maka 5 dasar itu menjadikan satu pandangan yang sangat baik sekali oleh orang Barat.
karena dianggap sempurna gitu. Di dalamnya ada unsur ketuhanan, ada unsur kemanusiaan, ada unsur nasionalisme, ada unsur demokrasi, ada unsur keadilan sosial. Lengkaplah. Kalau Indonesia menerapkan nilai-nilai yang 5 itu dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin dan percaya tidak akan ada korupsi. Saya yakin dan percaya tidak akan ada konflik. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya tidak akan ada yang lapar. Kalau sudah menerapkan kelima dasar itu sendiri. Masalahnya kita tidak menerapkan secara total, secara baik. Sehingga masih ada korupsi, masih ada pencuri, masih ada perampok, begal, masih ada konflik antar pemuda dan sebagainya. Mungkin itu saja karena ini sudah hampir 1 jam teman-teman ya. Nanti kita akan bertemu di kesempatan lain lagi.